review kembali supaya lebih mudah masuk pada bagian-bagian berikutnya. Jadi kalau ada kawat berarus ini, maka pada kawat itu akan timbul medan magnet. Ini akan kita bahas nanti. Namun sebelumnya kita bawa muatan yang bergerak dalam medan magnet. Ya, jadi kalau ada muatan listrik bergerak dalam medan magnet, ya apakah itu magnet ditimbulkan oleh kawat berarus atau magnet ditimbulkan oleh magnet permanen, maka muatan itu akan mendapat gaya sebesar ini ya, Q, P, cross B. Ini sudah dibahas. Jadi adanya cross ini kita dapat kembangkan menjadi ini Q, P, B, sinus theta. Ya. Sinus theta itu muncul dari ini, perkalian cross ya. Di mana theta itu sudut antara P dan B. Nah, ini sudah ya. Ini tentang magnet. Jadi ada ekivalennya, persamaan antara medan listrik dengan medan magnet. Ya, medan listrik tentunya medan listrik dikutub. Ada dua kutub. Kalau satu kutub ya tentu tidak seperti ini. Ya, radial. Kalau untuk positif radial keluar, untuk negatif radial ke dalam. Jadi kalau ini magnet selatan, ini kutub selatan, ini kutub utara. Untuk magnet di kutub, ini kutub negatif, ini kutub positif. Jadi arahnya dari negatif ke dari positif ke negatif, sama dengan ini. Dari utara, arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Ya, ini sudah ya minggu lalu, cuma mau direview kembali. Nah, ini satu-satuan medan magnet. Ya. Nah, ini tuh medan magnet, memotong medan B. Ini. Nah, ini sudah kemarin minggu lalu. Nah, sekarang ini kita kembali ke sini. Jadi medan magnet di sekitar kawat berarus ya. Ini sih tadi kita bahas. Jadi karena medan itu ada arahnya. Jadi kalau ini kawat berarus, dia lirik arus, maka di sekitar kawat itu timbul medan magnet. Arah medan magnet itu mengikuti aturan tangan kanan ya. Jadi kalau kawat ini kita genggam, di mana arah arusnya sejajar dengan ibu jari dan arah medannya itu mengikuti dengan jari-jari yang lain yang genggam. Jadi arah medannya seperti memutar ya, melingkar. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan lagi contoh ini. Ya ini. Ini arah arusnya ke bawah ya. Nah sekarang arah arusnya ke atas. Nah coba lihat, perhatikan kompas ini. Ini supaya lihat kompas toh. Ya. Jadi pada saat dia ke atas, arah kompasnya begini. Ya, ini coba ikuti. Ya, ini arah kalau ke bawah dia begini, kalau ke atas dia begini. Arah medannya sekitar kawat ya. Nah ini. Jadi pada saat arusnya ke atas, arah medannya begini. Sesuai aturan tangan kanan ini, toh. Ini tangan kanan. Jadi kalau ini kita genggam, kalau ini kita genggam, maka arah medan itu melingkar begini. Ya, ini. Ya, ini arus ke atas. Ini kawat diberi arus listrik oleh aki ini. Maka arah medannya seperti ini, melingkar seperti ini. Ya, ini kompas ke sana, di dalam ini ke sini, yang di sebelah sini ke sini, yang ini ke sini. Ya. Jadi supaya lihat kompas toh. Kalau belum pernah lihat kompas, boleh di download, itu ada di internet. Jadi nanti kalau buka ya Anda arahkan ke kasih ini putar-putar, dia mengikuti arah utara ke mana, dia mengasah ke sana toh. Dia untuk menentukan arah
mana utara, mana selatan. Karena satu di sini itu akan terorientasi ke kutub utara dan satu ke kutub selatan. Jadi kutub utaranya kompas menuju ke selatan, kutub selatannya kompas menuju ke utara. Ya, karena kalau senama dia tolak menolak, toh. Kalau tidak senama tarik menarik. Jadi yang kutub selatan ditarik ke utara, yang kutub utara ditarik ke selatan. Itu kompas ya. Ini kompas ini. Jadi ini coba kita pergakan. Ya ini. Coba lihat arah arus itu yang mana ini. Pada saat dia ke bawah, ini berputar ya. Kemudian kalau diputar ke arah atas, dia berputar, arahnya berputar. Ya. Ya, seperti ini ya. Mengikuti aturan tangan. Jadi kalau dia arah arusnya ke bawah, berarti ibu jari ke bawah. Ya, ibu jari ini ke bawah. Dan arah medannya berbalik arah begini. Arah medan. Ya. Oke. Ya, ini. Nah, jadi kita kembali ke apa materi. Ya. Jadi garis-garis ini menggambarkan arah medan di sekitar kawat berarus. Ini. Jadi kalau ini serbuk besi, kita taburkan di sekitar kawat itu, kemudian diberi arus kawat ini, maka serbuk besi itu akan terorientasi melingkar di sini. Makin ke dalam makin rapat, makin keluar makin renggang. Nah, mengikuti seperti ini. Ya. Terus, nah ini, ya, ini kalau kita gambarkan secara grafik ya. Jadi ini arah arus ke atas, ini kawat, arah arus ke atas, maka arah medan seperti ini ke sini. Ya, ini mengikuti ini ya. Ya, jadi kalau di titik ini, ya katakanlah ini sumbu, misalnya sumbu set ya. Kawat ini sejajar sumbu set misalnya. Nah, sejajar sumbu set. Nanti saya gambarkan kali ini supaya lebih jelas ya. Ya, ini sumbu set. Ya. Kemudian ini, ya, saya gambarkan sumbu X-nya ini. Saya gambarkan sumbu X ini. Ya, ya. Nah, gini. Jadi kalau ini sumbu set ya, sejajar Pak kawat ini, arah arusnya ke atas. Nah kemudian ini sumbu Y, maka pada potong sumbu Y ini arah medan ini ke dalam, sejajar sumbu X, tapi sumbu X negatif dalam ya. Oke, kemudian di daerah sini, arah medannya ke arah sumbu X. Ini. Kemudian di titik ini, ya, di titik ini memotong sumbu X. Arah medannya ke sumbu Y. Ya, sejajar sumbu Y. Kemudian yang bagian dalam, ya, bagian dalam ini, ya, arah medan di sini, dia ke sana. Ya, sejajar sumbu Y negatif. Ya, sumbu Y negatif. Ya, boleh paham itu ya. Jadi itu arah-arah medan di sekitar kawat berarus. Jadi arah medan ini kita gambarkan. Jadi ini berupa silinder ya. Kan ini kan kawatnya panjang. Ini silinder.
dan arah medan di selubung silinder itu seperti ini. Ya. Kuat medan pada R ini dinyatakan oleh, nanti kita ada ini berbanding lurus dengan kuat arus dan berbanding terbalik dengan jaraknya, ya. Ya, ya. Jadi arah medan dan besar dari setiap titik ini punya, ya, kalau daerah ini kuat medannya sama semua. Ya. Kuat medan sama, tapi arahnya berbeda-beda. Di sini arahnya beda, dia arahnya ke dalam, sejajar sumbu Y. Di sini arahnya sejajar sumbu S, ya. Di sini arahnya sejajar sumbu Y positif. Di dalam sejajar sumbu Y negatif. Di daerah sini sejajar sumbu X, ya. Di sini dia ini, ya. Jadi menyinggung lingkaran ini. Ya, tapi kuat medan di daerah sini sama besarnya sama. Ya. Hanya arahnya berbeda. Di daerah sini juga sama. Ya, tapi lebih besar daripada ini. Oke. Ya, ini kita tunjukkan rumusnya ini. Nah, ini. Ya. Kuat medan di satu titik yang berjarak R dari kawat, ya, sama dengan kiri lingkaran kali B, ya. Jadi ini apa namanya, hukum Ampere. Ini berasal dari integral, ya. Nanti kalau belajar medan masih nanti semester 3, ya. Nanti semester 3 akan dapat lagi lebih jelas apa namanya, lebih rincinya ini. Jadi B dinyatakan oleh mu0 I per 2 PR. Nah, arahnya ini itu arah melingkar. Melingkar seperti ini. Ya. Ya, arah. Jadi kalau arah arusnya dibalik, arahnya akan berbalik arah ini seperti ini, ya. Ya. Jadi B sama dengan mu0 kali I per 2 PR. Ya. Arah ini arahnya. Ya. Di mana B itu kuat medan di ini. Kemudian R itu jari-jari. Ya. Jadi R itu jari-jari ini. Ya. Dan mu0 ini adalah permitivitas ruang. Besarnya 4 pi kali 10 pangkat 7. Ya, jadi ini kembali lagi ke sini. Jadi kalau kita sudah tentukan titik, ya, kalau yang tadi adalah medan secara keseluruhan. Jadi arrow itu arah artinya, arah melingkarnya. Ini bentuk silinder. Arah melingkarnya seperti ini. Ya. Tapi pada setiap titik B-nya beda. Jadi seperti ini. B di sini sama dengan mu0 I per 2 pi R dari jari ini A min AX, ya, min AX ke dalam. Ya. Di titik ini kuat medannya titik ini adalah B, ya, sama dengan mu0 kali kuat arus dibagi dengan jari-jarinya, arah medannya AX. Ini AX, ya. Nah, di titik ini kuat medan di titik ini sama di sini, ya, sama untuk seluruhnya ini
tapi arahnya beda. Jadi kuat medan di sini adalah mu0 I dibagi dengan 2 pi R A Y. Ya, Y di sini. Oke. Nah, coba kita tinjau di bawah. Silakan ya, lebih baik apa namanya di screenshot ya, yang pakai apa namanya, yang menggunakan HP, yang menggunakan laptop di foto ya, atau boleh juga salin ya. Yang ini yang pengen salin silakan salin supaya lebih ini ada catatan ya. Dan kita terus tidak ada catatan. Ya. Tapi lebih bagus ya di foto ya, lebih cepat di foto atau di screenshot. Ya. Jadi ini kawat ini dia lirik arus I. Nah ini untuk menentukan arah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ya, jadi kawatnya digenggam. Ya. Arah arus sejajar dengan ibu jari dan jari-jari lain menyatakan arah medan. Jadi kalau arusnya diputar berarti ini genggam itu ke bawah. Jadi arah medannya akan berbalik begini. Ya. Ya itu secara keseluruhan ya. Tapi pada setiap titik itu beda-beda. Jadi kalau di titik ini ya, kalau ini di titik ini, maka jari-jarinya ini, 2 PR-nya ini. Ya. Tapi arahnya sama di sini. Itu arah ke dalam. Ya kan? Yang beda lah R-nya. Jadi kuat medan di sini tentu beda dengan di sini, beda dengan di sini. Ya. Tapi ini arahnya sama kalau dari sini. Arahnya sama. Masing-masing ke dalam ya. Min AX. Ya. Ya, silakan foto. Ya, kita pindah. Nah, ini saya ulangi seperti tadi ya. Ini sumbu X, Z, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Jadi arah medan di setiap titik itu beda-beda. Di sini beda ke dalam, di sini beda, di sini beda, di dalam juga beda. Di sini ya. Ya, jadi medan magnet pada kawat vertikal. Ini. Nah sekarang kalau ini saya putar, ini menuju ke kita ya. Nah, jadi ini frontal. Jadi kawatnya tentu tidak kelihatan. Kawatnya adalah ini. Ya. Tanda titik ini menyatakan bahwa arahnya ke arah kita. Ya. Nah, coba lihat arah medannya di sini. Ya. Jadi kalau ini kita balik dan kita mengarah ke dalam, kita gunakan aturan tangan kanan. Nah, maka di sini arah medannya ke sana, sejajar ini ya. Oke. Jadi ini sumbu set tadi, sumbu set. Ya. Diputar ke arahnya kita. Ya, maka ini sekarang jadi sumbu apa? Ini sekarang sumbu X. Ya, ini tetap sumbu Y. Ya, kan? Nah, jadi ini di titik ini dia sejajar sumbu ini. Kuat medan. Sejajar sumbu ini. Di titik ini sejajar sumbu ini. Arah ke sana. Di titik ini ke bawah. Sejajar sumbu ini. Kemudian di sini ke arah kanan. Sejajar sumbu ini. Jadi dimutar. Ya. Nah sekarang kalau arah arusnya kita putar balik ya. Tadi arah arusnya ke arah kita. Sekarang arah arusnya ke dalam. Maka medannya juga berputar berbalik arah ini. Ya. Arah medannya ini ya. Ya. Jadi
Coba diperhatikan bahwa kuat medan di suatu titik itu garis lingkar ini namanya garis ekuipotensial. Ekuipotensial artinya tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuat medan yang sama. Ini juga ekuipotensial. Ini tempat kedudukan yang kuat medannya sama besar. Hanya arahnya beda-beda. Di sini arahnya beda dengan di sini dan seterusnya. Dia selalu melingkar, menyinggung lingkaran. Dia tegak lurus. Jadi kalau ini tegak lurus, menyinggung lingkarnya, tegak lurus. Ini jari-jarinya, menyinggunglah jari-jari. Ini di atas juga tegak lurus, menyinggung jari-jari ini. Nah, ini ke bawah. Nah, jadi kalau di sini dia juga menyinggung, dia arah ke sini. Jadi jarinya ke sini, dia ke sini. Ya, itu arahnya ya. Arahnya beda-beda, tapi besarnya sama. Ya, ini kurang 10 menit ya. Nanti kalau habis waktu dimas ulang. Oke. Ya. Nah, ini Rapli ini baru masuk selesai. Ya. Ini menentukan arah medan di suatu titik yang ditimbulkan oleh kawat berarus. Ya. Nah, silakan foto. Ya. Lebih bagus kan foto daripada kalau bilang gambar. Ini kan lama kalau disalin ya. Jadi lebih baik ini. Lebih baik foto supaya lebih apa namanya, lebih cepat lah, lebih ya sesuai dengan ini, tidak salah-salah. Ya. Jadi ini medan yang ditimbulkan oleh kawat berarus. Nah, kuatnya itu dinyatakan oleh ini hukum Ampere ya. Hukum Ampere menyatakan di sekitar kawat berarus timbul medan magnet B melingkari kawat, ya, melingkari kawat. Nah, medan itu ditimbulkan oleh arus listrik. Andri Tundu baru masuk. Ya. Di apa namanya? Melingkar kawat ini ya. Nah, cara menentukan arah medannya dengan cara ini. Tapi ingat ya, ini arahnya ini artinya arah melingkarnya. Arah melingkar begini. Ya. Kalau arusnya dibalik, maka arahnya akan berbalik arah begini. Arah lingkarannya, ini kalau pusaran air berpusar ya, boleh Anda bayangkan kalau air berputar, jadi itulah arah medan. Jadi kalau ada kotoran atau ada sampah di bawah di air yang sedang berputar, jangan mengikuti air itu, arah air berputarnya. Ya, hampir sama dengan ini. Ya. Jadi B ini medan, minul adalah permisivitas ruang hampa. Ya. Kemudian I kuat arus, jadi makin kuat arusnya, B-nya makin besar. Ya, makin jauh dari pusat, dari jarinya makin besar, maka B-nya makin kecil. Ya, berbanding terbalik. Kalau pembaginya besar, itu hasilnya akan kecil. Kalau pembaginya kecil, maka hasilnya akan besar. Jadi kalau yang lingkaran di dalam tentu lebih besar B-nya dibanding dengan lingkaran luar. Ya, karena jari-jari di dalam lebih kecil dibanding jari-jari luar. Ya. Nah, ini kuat medan ya, kuat medannya di suatu titik. Ya. Jadi kalau titik ini, titik di sini, jari-jarinya adalah ini. Ya. Dan seterusnya. Ya. Sama dengan ini tadi ya.
Ini titik ini energinya adalah ini. Tapi kan arusnya sama. Ya, yang bedakan adalah R-nya. Di titik ini R-nya ini. Ya. Terus, nah sekarang ini. Ini sudah belum ya. Nah, ya. Saya mau ya. Apa? Gaya antar kawat berdekatan, ya. Jadi kalau dua kawat berdekatan, ya ini bentuk soal ya. Kalau dua kawat berdekatan, ini kawat 1, ini kawat 2, dua-duanya dialiri arus, ya. Ini ada arus listrik, ini ada arus listrik. Maka kedua kawat ini akan berinteraksi, ya, berinteraksi, ya. Karena apa? Ini menghasilkan medan listrik, ya, medan. Kemudian ini ada arus listrik. Jadi kita sudah belajar tadi ya, kawat ini kawat oleh gaya oleh kawat berarus. Nah ini, jadi gaya oleh kawat berarus. Ini, ya. Jadi kalau ada kawat berarus dalam bidang magnet, maka kawat itu akan mendapat gaya magnet. Ya ini, F sama dengan IL cross B. IL cross B. Ya. Jadi kalau ini kawat berarus, maka kawat ini akan menimbulkan medan di sekitar sini. Dan di sini ada medan, maka kawat ini akan mendapat gaya. Gaya itu sebesar ini. IL cross B. B ini adalah B yang ditimbulkan oleh ini. Ya, jadi kita katakanlah sini I1. B1. B1 B yang ditimbulkan oleh I1. Ya, ini. B yang ditimbulkan oleh I1 yaitu ini. B sama dengan mu0 I1 per 2 PR. R-nya adalah ini. Ya, jarak antar kawat ini. R-nya adalah ini. Kemudian arah B-nya ini arah ke dalam. Ya, mengikuti aturan tangkan tadi, ya. Arah ke dalam. Ya, yaitu arah sejajar dengan sumbu X, ya. Kami sumbu X negatifnya. Ya, sumbu X negatif. Oke. Jadi B di sini, ya, arahnya ini. B sama dengan U0I per 2pi A. A itu jarak antara ini, kedua kawat. Nah, ini kalau kita soal di atas. Kan? Kedua kawat ini. Kemudian arah medannya adalah arah min X. Nah, sekarang arah I ini, I di sini I2. Ya, I2. I2 ada arah sumbu Z. Ya. Jadi kalau kita
Ini kurang 1 menit ya, dan langsung masukkan kalau tunggu saya tambah lagi satu ini. Ya. Ya, saya copy dulu ini ya. Saya taruh sini. Ini. Ya, saya copy ini.